حي على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وحده والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para bapak ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih seputar kurban. Dalam hal ini yang berkaitan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jildan udhiyatihi fala udhiyata lahu." Siapa saja yang memperjualbelikan udhiyah, hewan kurban, maka fala udhiyata lahu, maka tidak ada kurban baginya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya adalah hadis wala tabay'u luhuma al-hadiy wal adhiyyi. Jangan memperjualbelikan al-hadiy. Apa itu hadiyu? Hewan yang dipotong pada waktu hari raya haji, dan itu adalah orang yang sedang berhaji di Makkah. Kemudian udhiyah, yakni hewan kurban itu sendiri. Akan tetapi fakulu wa tasaddaqu, makanlah hewan kurban tersebut. Wa tasaddaqu, dan kemudian sedekahkanlah. Kemudian wastamti'u bijuludiha, dan gunakanlah kulitnya untuk bersenang-senang. Kemudian wala tabi'uha, dan jangan diperjualbelikan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya dilarangnya memperjualbelikan hewan kurban. Kenapa? Karena hewan kurban itu ya untuk dibagikan kepada kaum muslimin, fakir miskin, baik dia orang kaya, sahabat, bahkan kemudian orang yang di luar Islam, itu hak mereka, tidak boleh diperjualbelikan. Maka yang sering menjadi masalah itu adalah kulitnya. Kulitnya ini yang sering menjadi permasalahan di masyarakat. Bapak Ibu, kita lihat pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di jilid yang ke-9 ini. Beliau menjelaskan, wattafaqat nusus asy-Syafi'i wal ashab ala annahu la yajuzu bai'un syai'un minal hadyu wal udhiyatu nasran kana aw tatawwa'aha kana aw tatawwa'an, di mana dalam pendapat mazhab Syafi'i bahwasanya
apa? La yajuzu bai'un syai'un, tidak boleh memperjualbelikan sesuatu minal hadiyu, yakni hewan yang dipotong pada peristiwa haji, sedang melaksanakan haji, wal uduhiyah, yakni uduhiyah pada waktu 10, 11, 12, 13 itu. Kemudian baik dia uduhiyahnya itu berupa nazar, kemudian kana au tatawwa'an, di mana kemudian atau dia adalah hewan kurban itu sendiri. Jadi kalau dia nazar tidak boleh juga diperjualbelikan. Hewan kurban yang dipotong pada 10, 11, 12, 13 itu tidak boleh diperjualbelikan. Sawa'un fi dzalika lahmun, baik dia kemudian dagingnya, wasyahmu, kemudian lemaknya, wal jildun, lalu kemudian kulitnya. Nah, ini dia kulit yang kita bahas tadi. Kemudian wal kurnu, dan kemudian tanduknya, wasuku, dan kemudian apa namanya, bulunya itu, atau bulunya yang dijadikan wol misalnya. Nah, itu tidak boleh diperjualbelikan, Bapak Ibu. Nah, jadi terkadang di masyarakat ini daripada sayang kulitnya ini, bagus dijual belikan. Nanti kemudian, nah itu tidak boleh hukumnya, Pak. Diperjualbelikan kulit, ini susah untuk mengapanya, apa namanya, susah untuk mengolahnya. Nanti takutnya malah sayang kalau diberikan kepada orang. Bapak Ibu, potong saja kulitnya itu, nggak apa-apa. Bagi berapa gitu, bagikan entah segini kayak gitu kan, bagi ke setiap orang. Susah apa namanya, merawat atau memasaknya, nggak susah Pak. Kalau cuman segini nggak susah, bakar di kompor, selesai itu. Orang saya kok pernah mempraktekkannya, mudah kok. Kalau kulitnya itu, kecuali kalau cuma lebar segini ya payah lah kan. Tapi dipotong-potong, bagikan ke orang lain, tidak sayang. Toh kalaupun dibuangnya, itu bukan salah panitia kurban, bukan salah dia sendiri. Kenapa dia buang? Toh kalaupun yang berdosa dia sendiri. Artinya lepas hukum secara umum itu, maka bagikan saja. Tapi ada juga, dan ini pendapat Imam 4 mazhab, Bapak Ibu, tidak boleh memperjualbelikan daging hewan kurban, baik dia tanduk maupun kulitnya, yang susah untuk diproses. Tidak boleh, haram hukumnya. Cuman bagi Imam itu pendapat Imam Malik dan kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Cuman bagi Imam Abu Hanifah itu ada perbedaan sedikit. Imam Abu Hanifah dia memperbolehkan memperjualbelikan kulit dengan dua kondisi keadaan, dengan dua cara. Pertama, kulit hewan kurban tersebut adalah dengan cara barter, tukaran. Misalnya kulitnya itu ditukar dengan timbangan, ditukar dengan plastik, ditukar dengan yang berkaitan untuk keperluan kurban, ditukar dengan parang gitu. Tapi kan ini kan payah juga, nggak juga ada orang mau kan. Yang kedua, jual kulit tersebut, ambil uangnya, lalu kemudian sedekahkan kepada fakir miskin. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau seperti itu maka kemudian boleh. Tapi kalau dijual lalu kemudian tidak diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, maka kemudian itu tidak boleh. Lalu yang lebih selamat bagaimana? Kalau saya pribadi lebih memilih pendapat 3 mazhab itu, tanpa kemudian menyalahkan pendapat Imam Abu Hanifah. Ya sudah, potong-potong saja kecil, bagi banyak, nggak susah itu. Sayang nanti nggak akan sayang. Toh kalaupun sayang, orang yang membuangnya itu dia yang berdosa. Jadi Bapak Ibu, dilarang memperjualbelikan daging hewan kurban, hadisnya dan pendapat imamnya sudah kita sebutkan tadi. Lalu kemudian kalau sudah dibagikan, boleh tidak diperjualbelikan? Ini daging hewan kurban sudah dibagikan, ini diperjualbelikan boleh tidak? Pendapatnya adalah pendapat ulama yang kita tidak sebutkan di sini, tapi intinya begini. Kalau sudah dibagikan daging hewan kurban tersebut, kalau dia si pemilik hewan kurban, maka kemudian walaupun daging kurbannya dia tidak habis, maka tidak boleh dia perjualbelikan, haram hukumnya. Bagian dia itu dia perjualbelikan walaupun tak habis, dia haram hukumnya.
Kondisi yang kedua, kan daging hewan kurban itu dibagikan kepada orang-orang kaya yang dia kemudian mampu, maka kemudian kalau dia jual belikan, maka tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau yang khusus miskin, sesudah dibagi, ceritanya nih, sesudah dibagi kepada khusus orang miskin, misalnya dia jual dagingnya itu untuk keperluan anak sekolahnya, maka kemudian itu diperbolehkan. Tapi sesudah dibagi, bukan waktu sedang membaginya itu. Artinya sudah hak sepenuh dia, maka itu kemudian diperbolehkan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi kita. Sekali lagi kita ulangi, jangan diperjualbelikan lagi dalam bentuk tanduknya, kakinya, kulitnya. Maka kemudian haram hukumnya memperjualbelikan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.